Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan tentang penelitian dan penalaran. Ini merupakan dasar jika nanti kita mau melakukan sebuah penelitian, kita harus memahami sebenarnya apa itu penelitian dan dasar terkait penalaran itu bagaimana. Baik, yang pertama adalah hakikat penelitian. Hakikat penelitian itu apa? Hakikat penelitian itu dimulai dari hasrat ingin tahu. Kata kuncinya adalah ingin tahu. Ingin tahu itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu dalam hidupnya selalu ingin tahu. Nah, berdasarkan keingintahuan ini, maka manusia menyatakan dalam bentuk pertanyaan atau permasalahan yang memerlukan jawaban. Mereka mencari sebuah jawaban. Nah, itu dasar dari sebuah penelitian, sehingga akan diperoleh pengetahuan baru. Artinya, kodrat manusia selalu ingin tahu. Keinginan tahuan itu dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau permasalahan yang nanti akan dicari jawabannya. Dengan mencari jawaban, maka akan muncul yang namanya pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini. Pengetahuan baru yang benar merupakan pengetahuan yang baru yang dapat diterima oleh akal sehat dan berdasarkan fakta empirik. Fakta empirik itu fakta yang real yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, sebuah penelitian itu akan bagus jika khususnya penelitian kuantitatif, apa yang kita pikirkan, jawaban-jawaban itu berdasarkan data-data atau informasi yang real terjadi di lapangan. Pengetahuan ilmiah, ini yang diharapkan akan memperoleh pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu harus ilmiah. Ilmiah itu dalam arti apa? Pencarian pengetahuan baru yang benar harus berlangsung berdasarkan prosedur atau kaidah hukum yang berdasarkan logika. Aplikasi dari logika disebut dengan penalaran. Ya, penalaran dan pengetahuan baru yang benar disebut adalah pengetahuan ilmiah. Jadi keilmiahan suatu pengetahuan yang diperoleh dari hasil mencari jawaban itu harus berdasarkan kaidah atau prosedur yang disebut logika atau aplikasinya penalaran. Jadi untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dapat digunakan dengan dua cara ini. Pendekatan apakah pakai deduktif atau penalaran induktif. Jadi intinya jawaban dari keingintahuan itu menjadi sebuah pengetahuan baru. Namun pengetahuan baru itu proses mencari jawaban harus berdasarkan kaidah hukum logika. Nah, aplikasi logika ini disebut penalaran, sehingga pengetahuan baru yang benar disebut pengetahuan ilmiah. Penalaran itu akan dibagi jadi dua, bisa menggunakan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Apa itu penalaran deduktif-induktif? Penalaran deduktif prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, dari umum dulu, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus. Jadi ini seperti segitiga terbalik. Dari sesuatu yang umum menjadi untuk melihat yang khusus. Metode ini diawali dengan pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen operasional. Artinya untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan di lapangan. Ini biasanya cara berpikir deduktif ini biasanya orang kuantitatif. Penelitian kuantitatif cara berpikirnya sebelum masuk atau terjun ke lapangan atau mencari data ke lapangan, mereka punya konsep-konsep dulu. Membaca teori banyak, membaca penelitian banyak sehingga bisa membuat sebuah hipotesis. Kesimpulan sementara yang akan diuji kebenarannya. Dan setiap variabel harus didefinisikan. Ada instrumen yang digunakan, misalnya kuesioner. Operasionalisasinya harus jelas. Saya mencari data, nanti yang saya cari adalah sekian orang yang wawancarai dan sebagainya. Ini metode penalaran deduktif itu dari umum dulu, didesain baru nanti turun ke lapangan. Ya, artinya apa? Konsep terkait metode penelitian dan teorinya dan prosedurnya operasional merupakan kata kunci. Nah, ini biasanya orang kuantitatif berpikir yang umum dulu, membicarakan tentang teori penelitian orang lain yang banyak dikumpulkan, baru nanti mengarah ke penelitian yang akan kita lakukan.
Berbeda dengan penalaran deduktif, ada penalaran induktif. Prosedur yang berpangkal pada peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada kesimpulan umum. Ini seperti segitiga. Berangkatnya dari khusus, terus membuat generalisasi, turun membuat generalisasi. Khusus untuk turun ke lapangan dan melakukan penelitian, ini sering dianggap ini penguasaan teori awal bukan merupakan persyaratan mutlak, tapi kecermatan. Kecermatan dalam menangkap gejala dan memahami gejala merupakan kunci suksesnya. Ini biasanya orang kualitatif. Walaupun dua-duanya bisa berjalan dalam sebuah penelitian. Nanti akan kita bahas itu. Tapi penalaran induktif ini menggambarkan bahwa sesuatu berasal dari hasil pengamatan dulu. Di lapangan ada masalah apa, ada fenomena apa, di situ dilihat, oh ini yang menarik apa, maknanya apa, dan sebagainya. Baru nanti akan membuat kesimpulan. Di sini kecermatan menangkap gejala tersebut yang menjadi kata kuncinya. Nah, ini berpikir refleksi. Penalaran deduktif dan induktif seolah-olah merupakan cara berpikir yang berbeda dan terpisah, tapi dalam prakteknya antara berangkat dari teori atau berangkat dari fakta empirik merupakan lingkaran yang tidak terpisahkan. Jadi seorang peneliti kalau sudah banyak pengalaman meneliti, ya mereka langsung berpikir ini induktif atau deduktif, itu berputar. Mau berangkat dari teori, mau berangkat dari fakta empirik di lapangan, itu bisa dilakukan. Untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah, kedua penalaran tersebut dapat digunakan secara bersama dan saling mengisi, dan dilaksanakan dalam wujud penelitian ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan taat hukum logika. Yang terpenting, kata kuncinya adalah menggunakan metode ilmiah dan taat hukum logika. Artinya, ketika orang membaca penelitian kita, metode kita, itu minimal orang bertahan, wow ini benar, metodenya benar, wow caranya benar, wow ini pas, dan lain sebagainya. Itu berpikir refleksi. Berpikir refleksi ini memadukan penalaran deduktif dengan penalaran induktif, melahirkan penalaran yang disebut refleksi thinking atau berpikir refleksi. Langkahnya pertama adalah ini adanya suatu kebutuhan. Kita pengen tahu apa, itu memulai sebuah penelitian itu kita pengen tahu apa, kita pengen menjawab sebuah permasalahan apa. Setelah itu kita merumuskan masalah, the problem, masalahnya apa, sebenarnya yang kita teliti apa, terus membuat hipotesis. Jadi tiga ini menjadi kata kunci untuk sebuah penelitian. Sebenarnya mau meneliti apa, masalahnya apa, hipotesis penelitiannya apa. Setelah itu apa? Kita melakukan perekaman data di lapangan dan membuat kesimpulan. Ini rekaman data lapangan, membuat kesimpulan, terus memformulasi tentang kesimpulan secara umum. Ini namanya berpikir. Artinya ketika kita mau melakukan sebuah penelitian, kita harus tahu kita itu mau melakukan penelitian apa, di situ ada masalah apa, hipotesisnya bagaimana. Karena membaca beberapa penelitian, saya membuat hipotesis ini pengaruh dan sebagainya, atau dampak, atau misalnya korelasi dan sebagainya. Itu hipotesis. Setelah kita tahu ini, biasanya kalau di sebuah penelitian ini biasanya bekerjanya di lapangan, bekerjanya di meja. Ini masih di meja, terus ini sudah di lapangan. Kalau yang ini merekam data sudah di lapangan, terus kembali ke meja membuat kesimpulan, dan ini secara umum generalisasi. Nah, sekarang akhirnya muncul yang namanya paradigma kuantitatif positivistik. Ini pelopornya Agus Comte, menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh ilmu manusia maupun alam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan yang benar, yaitu berdasarkan kriteria eksplanatoris dan prediktif. Pandangan dunia positivistik yaitu objektif, fenomenalisme, reduksionisme, naturalisme. Apa itu objektif? Teori tentang semesta harusnya bebas nilai. Orang kuantitatif, ini paradigma kuantitatif positif ini, aliran positif ini menjadikan sebuah paradigma besar, yaitu penelitian kuantitatif, orang berpikir kuantitatif, yang menyatakan bahwa di alam semesta ini harus bebas nilai. Tidak boleh sebuah penelitian itu subjektif.
tapi real yang terjadi di lapangan objektif. Maka biasanya objektif ini ditunjukkan dengan cara menggali datanya, memberikan sebuah kuesioner yang diisi oleh responden, membuatkan pertanyaan-pertanyaan dan jadi seorang peneliti tidak mempengaruhi. Fenomenalisme, ilmu pengetahuan hanya bicara tentang semesta yang teramati. Reduksionisme, semesta direduksi menjadi fakta keras yang dapat diamati. Artinya semua harus bisa diamati. Orang kuantitatif harus bicaranya bisa diamati. Misalnya kita bicara meneliti tentang kepuasan. Kepuasan itu kan adanya di dalam hati, perasaan, tapi itu harus bisa teramati. Maka caranya apa? Dengan menggali, memberikan pertanyaan, dan responden yang ditanya itu memberi jawaban. Nah, dari jawaban itu kita nilai, kepuasan tingkatannya sekian, dan lain sebagainya. Naturalisme, alam semesta adalah objek yang bergerak secara mekanis seperti bekerja jam. Ini maksudnya bergerak secara mekanis seperti jam. Artinya apa? Penelitian ini jika dilakukan di penelitian tempat lain, gambarannya ya sudah natural, kira-kira jawabannya hampir sama, karena alam semesta itu dapat bergerak. Jika misalnya seorang dikasih motivasi, dikasih dorongan, dikasih support, maka dia akan bekerja lebih baik. Misalnya sebuah penelitian seperti itu, maka dilakukan oleh penelitian di tempat lain, kira-kira jawabannya seperti itu. Dan itu sudah natural. Ini mesti terjadi. Mayoritas terjadi. Orang kalau digaji tinggi akan bekerja dengan baik. Walaupun ada penyimpangan-penyimpangan dalam arti kesalahan, itu juga akan dinilai di dalam sebuah penelitian kuantitatif. Tapi biasanya natural, seperti bergeraknya jam, gerak terus, arahnya seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini aliran positivistik ini akhirnya melahirkan suatu pendekatan paradigma kuantitatif dalam penelitian. Objek penelitian dilihat memiliki keberaturan yang natural dan empiris. Yang dimaksud natural dan empiris ini ya bergeraknya, kalau orang dikasih seorang karyawan dikasih gaji, dikasih jaminan keselamatan kerja, dikasih bonus dan sebagainya, maka dia akan bekerja dengan baik. Natural, geraknya natural. Kalau ini dipengaruhi akan berdampak seperti ini. Objek penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta yang diamati. Nah, ini harus bisa diamati. Meneliti tentang kepuasan, meneliti tentang kinerja, meneliti tentang minat, itu harus bisa diamati, bisa diukur. Dan di dalam penelitian kuantitatif ini tidak mementingkan makna, ya, tidak mementingkan fakta sebagai makna. Ini kalau kita bicara fakta sebagai makna, ini bicara orang kualitatif. Ini orang kualitatif. Tapi mementingkan fenomena yang tampak serta-merta bebas nilai, objektif, dan menentang sikap subjektif. Kalau subjektif itu orang kualitatif, pendapat dari masyarakat apa adanya kita kumpulkan. Tapi kalau kuantitatif, ya ini harus bisa diamati. Seperti itu untuk paradigma kuantitatif sebagai awal, yang intinya bahwa seorang melakukan penelitian itu diawali dari keingintahuan itu memerlukan jawaban, dan jawaban nanti perolehan mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Namun pengetahuan baru itu sekali lagi harus berdasarkan hukum logika yang benar, dan di dalam hukum logika dan aplikasinya dalam penalaran, bahwa sebuah pengetahuan baru menjadi sebuah pengetahuan ilmiah itu harus berdasarkan kaidah hukum dan metode yang benar. Nah, proses-proses ini harus dilalui untuk mencapai sebuah kebenaran. Demikian, terima kasih. Semoga ini memberikan manfaat untuk dasar. Sekali lagi, tetap belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.